Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Universitas Tarumanegara sukses menyelenggarakan International Conference on Entrepreneurship and Business Management atau ISBM ke-13 bertempat di Kampus 2 Untar, Jakarta. Konferensi kali ini mengangkat tema pendekatan inovatif untuk integrasi Sustainable Development Goals dalam operasi bisnis, dengan fokus utama pada bagaimana dunia bisnis dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pidato pembukanya, Rektor Untar Profesor Dr. Ahmad Sudiro mengungkapkan bahwa SDGs adalah panduan global untuk menciptakan dunia yang lebih baik pada tahun 2030. Menurutnya, meskipun pemerintah memiliki peran penting, keberlanjutan dalam bisnis juga harus menjadi bagian integral dari setiap strategi perusahaan. Ia menekankan bahwa masyarakat kini tidak hanya mengharapkan keuntungan ekonomi dari bisnis, tetapi juga kontribusi positif terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Konferensi ini juga merupakan bagian dari upaya kolaborasi internasional antara Untar dan sejumlah perguruan tinggi mitra, seperti Universitas Tunku Abdul Rahman, INTI International University Malaysia, dan Kunshan University Taiwan. Ketua Komite ISBM ke-13 Dr. Hetty Karunia Tunjungsari melaporkan bahwa konferensi ini terselenggara berkat kerjasama erat dengan institusi-institusi tersebut, serta dukungan dari Universitas Ciputra, Universitas Bunda Mulia Jakarta, dan Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. ISBM 2024 menghadirkan beberapa pembicara utama yang memberikan wawasan penting mengenai keberlanjutan dalam dunia bisnis. Mereka yakni dari INTI International University Malaysia, Asok Profesor Dr. Wong Cheho. Kemudian ada Dr. Motilal De Silva, CEO and Co-founder Internet Plus Asia, Sri Lanka, serta Charles Sairang PhD, ahli jamu dan pemilik PT JMK. Hadir pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar Profesor Dr. Sawiji Widoatmojo SEMM MBA. Profesor Dr. Wong Cheho menyampaikan pembahasan mendalam tentang konsep circular economy. Wong menjelaskan bagaimana CE dapat menggantikan model ekonomi linier dengan sistem yang lebih berkelanjutan, di mana produk dan sumber daya yang dipertahankan lebih lama melalui proses regeneratif. Pada kesempatan ini, Profesor Wong menyoroti upaya perusahaan dalam mencapai agenda penting SDGs. Bagi perusahaan besar, masalah SDGs mungkin tidak terlalu berat karena mereka memiliki sumber daya yang cukup, baik dalam hal kapasitas internal maupun kemampuan untuk menyewa ahli yang dapat memberikan nasihat tentang implementasi SDGs. Yang disampaikan tadi memang ada SDG. Okay? SDG itu dia bukannya senang, tak senang untuk buat, tetapi di luar sana adalah pihak ketiga ataupun ejen yang boleh menolong ke arah mencapai SDG yang diorang kena capai. Ini untuk companies ya, yang sederhana ataupun kecil. Company yang besar dia orang tak ada masalah kerana dia orang ada keupayaan untuk mengambil ataupun mendapat nasihat daripada expert dalam SDG. Ataupun dia orang sendiri boleh menggaji yang expert dalam SDGs tu. Yeah. So that's my presentation. Sementara itu, Charles Sairang PhD mengungkapkan pandangannya mengenai peran penting SDGs dalam dunia bisnis dan pentingnya kolaborasi antara sektor akademik, bisnis, dan pemerintah. Menurut Charles, SDGs bukan hanya sekedar teori atau tujuan jangka panjang, tetapi juga sebuah pandangan ke depan yang harus diantisipasi dengan bijaksana. Charles juga menggarisbawahi bahwa pencapaian SDGs memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, bukan hanya satu sektor saja. Sebenarnya yang namanya SDG itu bisa dilakukan untuk pemikiran ke depan, ya. Masa depan kita ini kan nggak lepas dari katakan survival. Bagaimana supaya kita ini bisa berkembang, tapi tanpa adanya permasalahan, maka itu kita mesti antisipasi apa yang akan terjadi. Untuk itulah diperlukan satu kemampuan untuk berpikir, antisipasi ke depan ini perlu sekali. Tidak sekedar cuma hanya teori, tapi perlu adanya mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya antara ABG, ada akademik, ada bisnis, ada government. Nah, ketiga-tiga ini akan bisa menyatukan persepsi sehingga SDG ini bisa berhasil. Kalau tidak kan sendiri kan nggak bisa. Ini akademik, kebetulan saya juga pengusaha, maka itu tingkat pemerintahnya harus ikut juga. Jadi harapan kami ke depannya, kalau bisa pemerintah juga bisa ikut dilibatkan. Bahwa pemikiran pemerintah ini apakah sejalan dengan pengusaha maupun para teknokrat atau akademik. Itu harapan kita semuanya, Pak.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara Profesor Dr. Sawiji Widio Atmojo SEM MBA mengatakan hasil dari seminar ini akan menghasilkan proceeding atau kumpulan makalah akademis yang dipublikasikan setelah seminar atau konferensi yang dapat bermanfaat bagi para akademisi. Menurutnya, proceeding ini juga akan memberikan manfaat yang lebih luas karena hasilnya dapat diakses publik secara global melalui platform daring seperti Google. Dengan demikian, penelitian dan pemikiran yang dihasilkan dari konferensi ini tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan akademisi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Yang pertama, seminar ini akan menghasilkan yang namanya proceeding. Proceeding itu semacam buku ya. Ini nggak usah, kalau buat umum memang nggak penting, tapi ini penting untuk si akademisi. Ya, karena nanti dengan mempublikasikan karyanya itu, ya riset-risetnya itu kan ini berasal dari riset, semuanya berasal dari riset, nanti dipublikasikan. Nah, untuk akademisi itu akan meningkatkan kualitasnya, ya. Nah, itu satu buat akademisi ya. Untungannya adalah meningkatkan kualitas mereka melalui tulisan. Yang kedua, proceeding ini akan dibaca semua orang, ya, semua orang, boleh di Google, ya. Nah, jadi semua orang bisa menikmati hasil dari seminar ini, bisa dibaca ya. Nomor 3, tentu saja proceeding ini akan menjadi rekomendasi buat siapa-siapa yang memerlukan. Ya, misalnya suatu saat pemerintah nanya ke Untar, apa saran Anda soal ini? Ya dari sini. Nah, gitu ya. Tentang sustainable apa? Nah, dari sini kita berikan pada mereka. Itu ya. Oke. Termasuk yang kalian buat nanti kan didengar orang. Tim Eljon Media melaporkan.